Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama mengkaji terkait upaya meningkatkan tumbuh kembang anak. Ketika kita berpikir terkait upaya, berarti usaha seoptimal mungkin. Bagaimana caranya supaya anak kita berkembang secara optimal pula. Beberapa hal yang perlu kita bersama kaji dan maknai tentunya, yang berkaitan dengan proses kesiapan individu dalam meningkatkan tumbuh kembang anak tersebut. Jika pertemuan sebelumnya kita telah bersama mengkaji terkait bagaimana upaya meningkatkan tumbuh kembang anak dari sisi gizi, pendidikan, kemudian kegiatan bermainnya, aktivitas dan lain sebagainya, maka hari ini kita berupaya untuk berpikir juga terkait bagaimana menyiapkan dalam upaya tersebut supaya kita sebagai manusia dewasa benar-benar paham dan mampu memaknai kondisi upaya pencapaian perkembangan anak secara optimal. Yang akan kita kaji, yang pertama adalah pemahaman manusia dewasa sebelum menikah. Boleh kita katakan dengan istilah pembibitan, karena manusia pada dasarnya harus lebih optimal dan harus lebih baik dibandingkan dengan pembibitan binatang. Toh binatang saja ketika ingin diternak, maka yang harus dipikirkan adalah bibit unggul. Kita sebagai manusia sewajibnya, selayaknya harus mampu menyiapkan yang jauh lebih unggul daripada binatang-binatang tersebut. Merencanakan sebelum menikah itu menjadi hal yang amat sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Karena menikah bukan hanya berpikir tentang keinginan, bukan berpikir karena melihat orang lain menikah dan kita menjadi terburu-buru ingin menikah juga. Tapi menikah merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Antara satu dengan yang lainnya membutuhkan nilai-nilai kedewasaan yang optimal juga. Nilai kedewasaan bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi usia lahir saja, tapi kedewasaan dari sisi psikologis, psikis, kejiwaan kita. Karena menikah bukan hanya untuk sementara, tapi menikah sampai ujung hayat hidup kita. Ketika kita berpikir tentang kedewasaan tadi, maka berkaitan juga dengan istilah kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan finansial, peran, kesiapan seksual, dan kematangan usia kita. Yang tentunya kematangan emosi kita yakini bersama bahwa emosi yang cerdas ketika setiap individu mampu mengembalikan rasanya pada titik netral. Bukan hanya mengutamakan hal yang positif, apalagi berpikir terkait hal yang negatif, tapi mampu berupaya menetralkan kembali rasa yang dimiliki.
Sehingga kehidupan emosional setiap individu yang akan menikah sudah dapat terpenuhi dari sisi ketenangan jiwa, kemampuan pengelolaan emosi dirinya, pemahaman tentang emosi diri, kemampuan berinteraksi sosial, intrapersonal, berkomunikasi dengan diri sendiri. Kemampuan sosial, kematangan sosial, bukan hanya dengan diri sendiri saja, tapi juga dengan luar diri kita. Dan bukan hanya dengan manusia saja, tapi dengan lingkungan alam sekitar, benda mati, benda hidup, dan semua makhluk yang ada di muka bumi, bahkan alam semesta. Berikutnya, kesiapan finansial. Kesiapan finansial di sini bukan berarti kita berpikir cukuplah sudah kehidupan kita dan hanya yakin bahwa rezeki itu akan datang pada diri kita. Karena setiap diri manusia sudah dibekali dengan rezekinya masing-masing. Tidak hanya seperti itu. Karena setiap manusia yang layaknya dinyatakan manusia, mereka akan menggunakan akalnya, mereka akan menggunakan hati nuraninya, dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan secara bermoral. Dalam konteks apa? Dalam konteks rezeki tersebut. Pemenuhan finansial bukan hanya ditunggu, tapi bagaimana caranya kita melakukan ikhtiar, menjalankan segala kehidupan, mencari solusi dari segala masalah yang ada. Dengan adanya ketenangan jiwa, emosional, bagusnya kontak sosial, maka kita baru akan meyakini bahwa kesiapan finansial itu akan mampu kita capai. Kenapa? Karena kita harus berpikir tidak perlu lebih, dan Tuhan tidak akan pernah memberikan kurang. Mintalah cukup sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Setelah itu, munculkan rasa syukur dari dalam diri kita. Itu bagian dari kedewasaan manusia. Berikutnya, kesiapan seksual. Satu hal yang perlu kita maknai bersama-sama. Seksual itu merupakan kepuasan jiwa dan raga kita sebagai individu. Menikah bukan hanya untuk memuaskan jiwa dan raga saja, tapi kematangan seksual di sini sangat dibutuhkan karena kondisi tersebut menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia dan bukan menjadi bagian yang utama dalam konteks menikah. Berikutnya akan berkaitan dengan kematangan usia. Bukan hanya berpikir tentang usia lahir, tapi juga dengan usia perkembangan kita. Usia lahir boleh kita atur secara logika. Misal, 27 tahun laki-laki menikah. Perempuan 25 tahun. Ditambah 7 tahun anak, berarti perempuan sudah masuk 32 tahun. Laki-laki sudah masuk 34 tahun. Anak 10 tahun, perempuan sudah masuk 35 tahun. Anak 15 tahun,
Perempuan, ibunya itu sudah 40 tahun. Kita bayangkan bersama. Di masa anak-anak produktif, kemudian kita sebagai orang tua, usia semakin lanjut, 40 tahun, 45, 50 tahun. Maka usia manusia bukan berpikir produktif lagi. Ketika usia kita semakin tua, kemudian anak kita masih kecil, kita simpulkan bersama. Siapa yang bertanggung jawab mendidik anaknya? Siapa yang bertanggung jawab mendidik ini anak kita? Sedangkan usia kita sudah kurang produktif lagi. Di satu sisi kematangan usia pun usia perkembangan. Yang pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa usia perkembangan merupakan usia di mana pencapaian kebutuhan hidup manusia yang didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, ketika kita masuk usia 25 tahun, 27 tahun, tingkat kedewasaan itu harus sudah muncul. Usia perkembangan dalam diri kita sudah mulai siap untuk digunakan. Kenapa? Karena kita akan menikah. Kalau usia 25 tahun baru kita memulai mematangkan diri kita, maka kapan siapnya kita menikah? Karena menikah bukan hanya dilihat dari kesiapan postur tubuh, kesiapan usia lahir, tapi harus disertai dengan usia kematangan dari perkembangan kita. Pola pikir harus matang. Rasa, emosional juga harus matang. Tidak mudah temperamen, tidak mudah tersinggung. Apalagi setelah menikah. Ketika kita temperamen, apa yang terjadi? Antara satu dengan yang lainnya akan terjadi perseteruan. Maka ketika posisi kita dewasa, segala sesuatu masalah dalam keluarga akan diselesaikan dengan kepala dingin. Berikutnya, yang harus kita siapkan juga ketika sebelum menikah adalah waspada pada penyakit HIV. Hal inilah yang memang cenderung jarang sekali kita perhatikan. Padahal hal ini menjadi cikal bakal atas masa depan anak-anak kita. Apapun, bagaimanapun, itu adalah bagian yang merusak, bukan hanya untuk masa depan, tapi juga untuk saat ini. Maka dari itu perlulah kita mematangkan juga sebelum menikah, disembuhkan terlebih dahulu penyakit tersebut. Karena dampaknya akan sangat luar biasa sekali. Ya tentunya negatif. Jika individu yang terdampak HIV melakukan segala sesuatu yang memang dihalalkan, tapi akan berdampak negatif untuk masa depan anaknya, dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Berikutnya, biasakan kita mengkonsumsi sayur-sayuran. Tentunya bagi ibu-ibu. Untuk apa? Untuk menyuburkan tubuh, menyehatkan raga. Karena kandungan vitamin
yang dibutuhkan oleh tubuh ada di dalam sayuran. Dengan hal inilah kesiapan jiwa, kesiapan raga sebelum menikah dan ketika menikah, maka semuanya akan menjadi lebih indah dan sempurna. Bukan hanya untuk kepuasan seksual saja, bukan hanya untuk kepuasan jiwa, rasa ingin tahu, rasa ingin mengikuti orang lain, dan lain sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Dan yang lebih mendasar lagi, niatkanlah menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan kunci dari segalanya. Jika sudah mengembalikan semuanya pada hal tersebut, maka secara otomatis kesiapan segala sesuatu pun dinyatakan sudah matang. Karena bukan hanya matang pemikiran, matang rasa, matang fisik, tapi kematangan hubungan transenden antara diri dengan Tuhan pun itu dibutuhkan. Karena kita sebagai manusia wajib memahami dan wajib memaknai diri kita sendiri itu siapa dan untuk apa kita dilahirkan di muka bumi ini. Dampaknya bukan hanya pada diri kita saja, tapi pada keyakinan kehidupan anak-anak kita nanti ke depannya. Setelah menikah, tentunya apa lagi yang harus kita siapkan? Masih ada yang harus kita siapkan, yaitu kehamilan. Kehamilan seorang istri, ibu-ibu, perempuan tentunya, bukan hanya sekedar hamil, tapi juga kita sebagai manusia yang harus dinyatakan lebih optimal dalam pemikiran, dalam emosional, yang tadi nyatakan sebagai bibit unggul, maka harus lebih baik dibandingkan dengan kesiapan kehamilan binatang. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, kesiapan pengetahuan. Bukan hanya berpikir tentang berhubungan, hamil, melahirkan, selesai. Bagaimana pola yang baik dalam menentukan kehamilan, supaya jiwa dan raga tetap sehat. Karena walau bagaimanapun, kondisi perempuan hamil itu merupakan kondisi yang amat sangat perlu penanganan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa. Tidak dibiarkan begitu saja. Karena janin tumbuh, anak di dalam kandungan pun perlu kita perhatikan nutrisinya. Perlu kita perhatikan sisi emosional ibu yang akan bersentuhan langsung dengan emosional janin. Itu perlu kita ketahui bersama. Yang lebih berkaitan, kita memahami masa subur seorang perempuan itu seperti apa. Kemudian tanda kemungkinan hamil itu bagaimana? Dan tanda kepastian hamil juga seperti apa? Karena ketika kita tidak mengetahui kondisi hamil muda, tiba-tiba ibunya bekerja keras, tidak memperhatikan kondisi janin, maka pada akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita semua. Bukan hanya berdoa kepada Tuhan, tapi upaya kita juga harus dilakukan untuk mencapai puncak kebahagiaan itu. Adapun perlu kita perhatikan gejala kehamilan yang tidak pasti. Misalnya, perempuan terlambat haid biasanya akan memunculkan suatu kebahagiaan, dan itu ciri-ciri kehamilan. Tapi ternyata beberapa hari kemudian ketika dites masih negatif. Memang itulah dinamika dalam hidup. Segala sesuatu tidak bisa sesuai keinginan dengan kita semua. Ada intervensi Tuhan dalam kehidupan kita. Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Menurut kita tidak enak, justru mungkin menurut Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kembali lagi tadi, kesiapan emosional, kesiapan mental yang harus disiapkan sebelum kita menikah, karena kita akan menghadapi masa kehamilan itu. Tidak haid misalkan tadi ya, mual, muntah, berikutnya ada mengidam, keputihan. Itu perlu kita ketahui bersama-sama. Sebagai manusia dewasa, wajib memahami hal-hal tersebut. Muntah-muntah, mual, gejala emosional. Kemudian ada disebut dengan istilah ngidam. Ngidamnya seorang perempuan ketika hamil itu merupakan bagian dari kurang puasnya emosional seksual dalam dirinya. Apa sih yang tidak menjadi puasnya? Ingin ini, ingin itu, kadang-kadang menginginkan sesuatu hal yang tidak ada ataupun yang sulit diadakan. Dan terkadang kita memitoskan hal tersebut. Ketika kita kaji berdasarkan ilmu kejiwaan, dalam psikologi, itu merupakan bagian dari ciri dari seorang perempuan hamil yang merasakan ketidakpuasan seksual. Ada sisi lain yang diinginkan dalam dirinya. Tapi apa? Rasa dalam mulutnya, ingin yang pedas-pedas, ingin yang asam-asam, ingin makan yang gurih-gurih, itu tiba-tiba. Karena apa? Karena sosok ibu hamil sangat membutuhkan perhatian yang sangat tinggi. Dan akan terjadi temperamennya, tentu akan seperti itu. Laki-laki kurang memperhatikan, suaminya kurang perhatikan. Itu akan ada rasa yang dipendam kalau tidak bisa diungkapkan. Dan ujungnya akan menjadi bentuk ketidakpuasan seksual tadi. Dari hal tersebutlah kita harus benar-benar menjadi individu yang siap secara psikis, kesiapan psikologis. Akan terjadi banyak gejolak dalam jiwa, temperamen, suka duka, itu akan dihadapi. Kecemasan ketika yang dirasakan oleh ibu hamil, kemudian kontrol ke dokter, bidan, dan lain sebagainya demi menyelamatkan janin, bayi yang ada dalam kandungan. Selain kesiapan jiwa juga, kesiapan psikologis, juga kesiapan fisik. Karena walau bagaimanapun, seorang ibu hamil benar-benar harus sehat secara fisiknya juga. Ayahnya pun sama. Fisiknya harus sehat. Karena akan lebih ekstra dalam menghadapi kehidupan seperti itu.
Bukan menakut-nakuti, tapi itu memang bagian dari dinamika dalam kehidupan. Maka kembali lagi, perlu adanya kesiapan secara psikis dan secara fisik dalam setiap individu. Untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan yang kita impikan. Berikutnya ada kesiapan finansial juga. Tadi, dalam kesiapan ketika mau menikah harus ada kesiapan finansial juga. Ketika masa kehamilan juga harus ada kesiapan finansial. Meskipun kembali lagi kita yakini ada rezekinya untuk dede bayi, ada rezekinya untuk anak dalam kandungan, tapi tetap rezeki tersebut harus diikhtiari oleh ayah dan ibunya. Untuk mencapai hal tersebut akan menemukan dinamika kehidupan secara nyata. Dan tentunya pandai-pandailah bersyukur. Jangan terlalu banyak lirik kiri kanan. Tetap fokus pada tujuan. Jika ada hal yang tidak dipahami, yang kurang dimaknai, tanyakan pada ahlinya. Siapa? Dokter kandungan, bidan, atau orang tua kita yang paling dekat. Hal itulah yang harus kita lakukan. Tetangga hamil sudah menyiapkan barang-barang yang mahal-mahal, kita pun ingin dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tujukan hidup kita pada fokus tujuan kita apa. Bukan pada masalah yang sedang kita hadapi. Itu kuncinya. Dan selalu siapkan jiwa kita dengan mental syukur dan ikhlas. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik untuk hidup kita. Karena seorang manusia hebat akan diberikan gejolak dinamika kehidupan jauh lebih matang dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Siapa memberikan? Tuhan. Di mana ada perintah Tuhan? Ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang perlu kita pahami bersama, untuk mempersiapkan kehamilan, perlu memperhatikan aspek usia. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua juga. Bukan hanya berpikir terkait tentang usia anak dengan orang tua, tapi kemantangan diri yang tadi kita nyatakan sebagai bibit unggul. Terlalu muda berarti bibitnya kurang baik. Terlalu tua, bibitnya pun kurang baik sama. Meskipun pasti jadi pasti jika Tuhan izinkan. Karena tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Karena segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan. Kita maknai bersama, daun kering jatuh dari tangkainya pun atas izin Allah. Atas izin Tuhan. Daun kering, jika tidak Tuhan izinkan untuk jatuh dari tangkainya, meskipun angin menebas sebesar apapun, hujan badai sebesar apapun, maka tidak akan pernah jatuh sama sekali. Karena Tuhan izinkan untuk jatuh, maka daun kering itu pun jatuh. Apalagi kehidupan kita. Apalagi pertemuan antara diri kita dengan sosok bayi, dengan seorang suami, dengan seorang istri. Jika tanpa ada intervensi dari Tuhan, tidak akan mungkin kita pertemukan. Tidak mungkin kita bertemu, termasuk pertemuan kita di hari ini.
Kesiapan usia di sini merupakan bagian dari penentuan bibit unggul untuk kesehatan jiwa dan raga masa depan penerus bangsa. Siapa? Anak-anak kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang indah dan sempurna di masa depan nanti, mari bersama-sama kita maknai diri kita. Mari persiapkan kematangan jiwa dan raga kita, agar masa depan ketika menikah, hamil, punya anak, menjadi jauh lebih baik daripada yang terbaik. Dan itulah kata kuncinya. Yakinilah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan harapan makhluknya. Berupaya, ikhtiar, istiqomah, ikhlas, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi, perhatian dari semuanya. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.